Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kuliah kita. Walaupun ini sebenarnya minggu pertama bagian saya untuk mata kuliah SIG lanjut ya. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu bisa cek di Classroom, materi akan kita taruh di situ. Kemudian semua resources ya, termasuk installer software yang diperlukan. Kemudian dataset juga akan kami taruh di Classroom. Baik, judul materi kita kali ini adalah tentang maximum entropy modeling. Ya, ini saya kira masih relatif baru di kita karena biasanya kita pendekatannya itu masih sangat sederhana ya ketika kita ingin melakukan analisis ya, terutama dengan ketika kita melibatkan banyak sekali data-data spasial yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. Oke, ini sebagai pendahuluan saja. Jadi bahwa ketika kita ingin memprediksi sesuatu ya, ketika kita ingin memprediksi sesuatu, contohnya misalkan dalam hal ini adalah saya ingin memprediksi daerah mana sih yang longsor, misalkan daerah mana yang longsor, atau saya membuat peta potensi rawan longsor di sebuah tempat. Maka secara konvensional biasanya pendekatannya itu adalah saya membutuhkan beberapa set data. Jadi seperti misalkan saya perlu tutupan lahannya, masing-masing tutupan lahan nanti akan ada ada bobotnya, kemudian ada peta kemiringan, kemudian peta kelas tanah dan batuan, kemudian peta hujan dan sebagainya. Kemudian masing-masing ini nanti akan ada bobotnya ya. Kita lakukan pembobotan dan analisis spasial, maka kita akan dapatkan peta rawan longsor. Nah, yang jadi masalah itu adalah bobot di sini. Jadi titik kritis dari pendekatan ini adalah bagian mana dari variabel-variabel bebas yang kita punya, kayak misalkan peta tutupan lahan, kemiringan, dan lainnya, itu yang mempengaruhi pembentukan data baru. Jadi bagian mana dan berapa persen gitu ya pengaruh data tersebut terhadap peta atau data baru yang akan kita buat. Contoh misalkan peta tutupan lahannya itu 30% kontribusinya, peta kemiringan 20%, peta kelas batuan 20%, peta hujan 10% dan sebagainya. Persentase yang tadi itu banyak sekali sifatnya itu tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Oh, ini sekitar sekian. Dan biasanya kita meminta informasi dari expert ya, dari ahli. Kira-kira kalau saya mau membuat ini, kontribusi data ini berapa persen dan sebagainya. Sehingga kelemahan kita itu adalah di bobotnya ini. Di bobotnya ini. Ini adalah titik kritis kita. Jadi kalau salah mengambil bobot, nanti bagaimanapun kualitas data yang kita punya, maka data prediksi yang kita hasilkan itu juga tidak akan akurat. Nah, sehingga kira-kira modelnya seperti ini. Jadi saya punya dua data, ini satu set data ya, kiri dan kanan ini satu set. Jadi yang pertama itu adalah variabel bebasnya, ini kita kumpulkan di lapangan, kemudian yang kanan ini juga kita kumpulkan di lapangan, tapi yang kanan ini menjadi variabel tidak bebas. Nah, sehingga data lama dan data lama, input dan output lama, ini ibaratnya training data kita. Jadi kalau saya punya satu set data seperti ini, itu hubungannya apa sih kira-kira gitu ya? Hubungannya apa? Nah, sehingga dengan menjawab hubungannya ini, kalau kita punya jawaban tentang hubungan ini, maka kita bisa melakukan prediksi. Ya, misalkan ini ada fungsinya fx misalkan. Maka kalau ada fx, saya punya data input yang baru, peta tutupan lahan baru, atau di lokasi yang berbeda misalkan, atau di waktu yang berbeda, peta kemiringan yang berbeda, peta kelas tanah dan batuan beda, peta hujan yang beda. Kemudian dengan fungsi lama yang kita dapatkan dari training data yang pertama tadi, kita bisa memprediksi ya. Kita bisa memprediksi kira-kira di tempat ini, di region of interest kita ini, lokasi mana yang memiliki potensi longsor. Nah, ini idenya sebenarnya ini. Jadi bahwa ternyata bahwa di bidang kita, di bidang geospasial itu nanti akan banyak sekali data-data yang tidak pasti,
Ya, kita punya data banyak sekali, tetapi kita tidak tahu hubungannya. Ya, kita tidak tahu hubungan antar data itu, sehingga ini membuat kita bingung sebenarnya. Padahal kalau kita tahu hubungannya, maka kita bisa melakukan prediksi. Jadi makin banyak data kita, makin dalam tanda kutip, misalkan makin tidak beraturan data itu, sebenarnya data itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan prediksi. Nah, sehingga muncul istilah entropi, ya, entropi. Jadi saya lama sekali mencari padanan sebenarnya, ya, padanan istilah entropi di Indonesia. Jadi kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, ya, entropi itu adalah artinya ini dari KBBI itu adalah kesetimbangan termodinamis, terutama mengenai perubahan energi yang hukumnya disebut hukum termodinamika kedua, yang menyatakan bahwa semua energi hanya dapat berpindah dari tempat yang mengandung banyak energi ke tempat yang kurang mengandung energi. Nah, tentunya ini juga kalau kita ambil langsung, ya, definisi ini akan membuat kita bingung, ya, kira-kira apa sih hubungannya gitu, ya. Apakah istilah ini cocok dengan bidang saya atau enggak, itu kita akan bingung. Tapi kalau kita perhatikan, ya, di kamus-kamus di luar itu ada beberapa kata kunci yang muncul. Jadi entropi itu apa sih? Misalkan di sini degree of disorder or randomness in the system. Jadi derajat ketidakberaturan, ya, dalam sistem. Kemudian lack of order or predictability. Jadi apa namanya, kurangnya pengetahuan kita, ya, sehingga kita tidak bisa memprediksi sesuatu dalam sistem itu. Kemudian ini misalkan disorder, disarray, disorganization, disorderliness, untidiness. Ini adalah kata-kata yang sebenarnya tidak kita sukai, ya, tidak kita sukai. Jadi kita punya data gitu kayak sampah gitu, ya. Kita bingung ini data ini buat apa gitu, karena dia sangat tidak beraturan, tapi dia banyak misalkan. Nah, dengan pendekatan entropi ini, ya, entropi modeling, kita bisa memanfaatkan data yang banyak tadi, yang kebetulan tidak beraturan tadi itu untuk mengambil keputusan. Jadi kita bisa menghasilkan data baru yang lebih bermanfaat bagi kita. Nah, kita perhatikan di sini bahwa entropi itu akarnya itu ada di fisik, terutama fisika statistik namanya. Kemudian yang mengukur ketidakberaturan, ya, it is measure disorder, it is measure of disorder or unpredictability in system. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan konsep ini. Jadi bahwa sebelumnya itu kita hanya menangani data-data yang beraturan, ya, makin beraturan datanya gitu, makin rapi, makin enak untuk dipakai. Tetapi untuk mendapatkan data itu kan susah, ya. Semua itu apa namanya, banyak data yang kita peroleh itu sifatnya given, pemberian. Jadi kita nggak bisa ngatur datanya harus rapi gitu, ya, di format yang sesuai dengan maunya kita dan sebagainya. Nah, sehingga dengan menggunakan ide ini, menggunakan namanya maximum entropy modeling, kita bisa menyelesaikan masalah tadi. Jadi ini adalah machine learning, ya, machine learning teknik. Jadi sekarang itu apa-apa kalau nggak ada kata kunci machine learning itu kayak nggak keren gitu, ya. Nah, kita juga seharusnya itu mulai bergeser jadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya konvensional, kayak misalkan ketika kita melakukan deteksi, kemudian klasifikasi dan sebagainya, klasifikasi objek dan sebagainya yang sebelumnya banyak sekali sifatnya itu konvensional, ya, kita lakukan sendiri, satu orang melakukan dengan orang yang lain, selain menghabiskan waktu, bisa jadi hasilnya juga berbeda. Nah, sehingga dengan machine learning ini akan membantu kita sebenarnya, ya. Jadi ini adalah teknik machine learning yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, ya. Dia awalnya itu dikembangkan untuk memecahkan permasalahan fisika statistik, tetapi dia bisa dikembangkan, dipakai untuk berbagai keperluan, ya, termasuk misalkan di computer vision dan natural language processing. Nah, di yang kuning ini adalah kata kunci yang sangat menarik bagi saya. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan machine learning ini, kita juga bisa memanfaatkannya di bidang computer vision. Dan di kita, di geospasial, itu banyak sekali terkait dengan computer vision. Jadi udah nggak zamannya lagi, misalkan saya melakukan deteksi objek secara mandiri menggunakan mata saya. Kalau hanya satu scene, oke, gitu, ya. Kalau 1000 scene gitu, ya, kemudian coverage-nya satu Indonesia gitu,
nggak mungkin kita lakukan dengan mata kita secara konvensional menggunakan kemampuan mata manusia. Maka kita perlu menggunakan mata mesin, ya, mata komputer. Kita perintah saja komputernya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita inginkan. Dan ide dari modeling ini adalah seperti itu. Kita memanfaatkan kemampuan mesin learning itu untuk membantu kita memecahkan ketidakberaturan dari data-data kita yang banyak tadi untuk bisa menghasilkan sebuah informasi yang bisa kita manfaatkan. Nah, adanya mesin learning ini dia terkait dengan 3 hal. Jadi yang pertama itu seperti yang di mata kuliah sebelumnya yang kita pelajari tadi jam 9, itu kata kunci yang paling penting dan biasanya kita akan mundur ya ketika kena dengan kata kunci itu adalah sampel data. Jadi ibarat orang gitu ya, dia hanya bisa bekerja gitu kalau dikasih makanan, dikasih makan, dikasih data. Jadi makin banyak data yang kita suplai ke mesin kita, itu dia akan makin pintar ya, bekerjanya makin bagus. Itu juga terjadi di sini. Jadi sampel data ini menjadi sangat penting. Kemudian rangkaian masukan tertentu, ini inputnya seperti apa, kemudian outputnya seperti apa. Nah, 2 dan 3 ini sebenarnya bagian dari yang nomor 1. Jadi intinya bahwa kata kunci dari machine learning itu ya selain engine-nya sendiri itu adalah di datanya. Seberapa banyak datanya, seberapa bagus data yang kita asupkan, kita berikan kepada mesin kita, makin baik, makin banyak, maka akan makin baik hasilnya nanti. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah software. Jadi sekarang sudah tersedia banyak sekali software yang bisa membantu kita untuk melaksanakan pekerjaan ini. Jadi nggak perlu semuanya harus coding. Kita perlu belajar coding, tapi sekarang banyak tool yang bisa juga kita manfaatkan ya. Nah, di Max10 nanti ada software namanya Max10 ya, itu dia menggunakan model yang memperhitungkan semua fakta yang tersedia ya dalam data sampel dengan tetap mempertahankan sebanyak mungkin ketidakpastian. Jadi kata kuncinya tetap jadi bahwa sampel tadi itu kalau dia cukup maka kita akan bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Idenya seperti ini. Jadi entropi itu dibagi 2 sebenarnya. Jadi yang paling kiri ini adalah low entropy, yang kanan ini adalah high entropy. Low entropy itu dia sudah istilahnya beraturan. Saya bisa membedakan dengan gampang ya warna biru dan warna merah. Secara warna itu saya udah bisa bedakan, oh begini. Kemudian lokasinya juga sudah saya bisa distinguish ya, bisa saya pisahkan gitu ya. Tapi kalau high entropy itu bisa saja dia udah kacau gitu ya. Di tempat biru ada merah, di tempat merah ada biru, kemudian dia terdistribusi tidak beraturan dan sebagainya. Sehingga dengan model ini kita ingin mengajak ya, ingin memanfaatkan ketidakberaturan ini, kita paksa dia untuk menghasilkan data yang atau informasi yang nantinya beraturan. Nah, dia konsepnya itu menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Nah, di kesempatan ini nanti kita akan memperkenalkan software ya, namanya Max10 ya. Jadi Max10 ini sebenarnya dia dibuat itu awalnya itu adalah untuk pemodelan spesies ya. Distribusi spesies. Ini saya agak susah ini cari bahasa Indonesianya. Special needs and distribution. Jadi needs itu kan ceruk ya. Species needs and distribution. Jadi intinya itu adalah kita biasanya software ini dipakai untuk mencari kemungkinan distribusi spesies endemik. Ya. Spesies endemik itu adalah spesies yang khas ya, yang khas ada di tempat itu. Misalkan kita punya harimau Sumatera gitu ya. Di Sumatera itu di mana sih kira-kira harimau itu ada? Gitu. Pertanyaannya seperti itu. Sehingga kita bisa metakan, oh kira-kira harimau Sumatera itu di sini. Kemudian misalkan kita punya kelelawar tertentu, misalkan oh dia di sini. Kita punya gajah misalkan, gajah tertentu. Kemudian di Sulawesi misalkan ada anoa, misalkan anoa itu tinggal di mana sih kira-kira? Atau kalau dia nggak tinggal di situ, di manakah kira-kira dia bisa hidup? Jadi kalau kita misalkan mindahkan satu anoa, gitu ya, kita ternakkan, kemudian kita kembalikan ke alam yang seperti apa yang kira-kira dia bisa hidup.
begitu. Nah, dia memanfaatkan data-data lingkungan ya, data-data lingkungan yang bergeoreference dalam format raster. Nah, ini yang unik. Jadi kami sekarang juga sedang melakukan modeling untuk ANOA di Sulawesi ya, Pulau Sulawesi, dengan memanfaatkan banyak sekali data. Tapi karena ini sifatnya tadi ya, dia mesin learning, jadi kita masih perlu banyak mengumpan data ya, data apa saja yang kira-kira itu penting, itu akan kita suplai terus gitu ya. Kemudian dengan asumsi yang dibuat itu ya, menggunakan data input dan data biologi yang kita kumpulkan di lapangan, nah kita bisa melakukan prediksi ya, kira-kira lokasinya itu di mana. Kemudian dia lokal abundannya itu di mana dan sebagainya. Kita bisa milih di sini. Ini adalah fungsi yang bisa kita pilih, apakah clock transform atau row exponential output. Jadi di softwarenya nanti bisa kita pilih. Nah, di software ini sebenarnya software ini merupakan ide pengembangannya itu digagas oleh Pusat Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Museum Sejarah Alam Amerika, Center for Biodiversity and Conservation at the American Museum of Natural History, melalui kemitraan publik swasta antara AMNH dan AT&T Research. Jadi saat ini software ini sudah terbuka ya, dibuat bisa dipakai oleh siapa saja, dengan catatan jika misalkan kita membuat buku, membuat publikasi, artikel dan sebagainya yang kira-kira itu ada manfaatnya, maka diminta untuk mensitasi referensi ini. Nah, ini adalah contoh proses instalasi. Nanti di responsi Anda akan diajari bagaimana Anda akan dibimbing untuk melakukan instalasi. Silakan lakukan instalasi dulu, jika ada kendala nanti waktu responsi bisa ditanyakan. Jadi software ini sangat-sangat ringan ya, sangat-sangat ringan. Jadi persyaratan utamanya itu dia hanya perlu Java SE Runtime ya, SE Runtime Environment. Ini sekarang versi 8. Anda perlu berhati-hati karena banyak sekali versi Java itu ya. Jadi yang perlu kita install itu Java SE Runtime. Ini kalau Anda klik dia akan nge-link langsung di halaman downloadnya. Tapi nanti di Classroom semua materi termasuk software ya, software dan dataset gitu ya, itu akan saya taruh saja di Classroom untuk menghindari Anda salah download ya. Jadi saya kemarin juga sempat salah download juga. Ternyata saya sampai pindah komputer, permasalahannya terselesaikan hanya dengan mengubah Java-nya. Jadi ini contohnya misalkan kalau Anda berjalan di Windows, ini juga bisa berjalan di semua tempat ya, tidak hanya di Windows, jadi di Linux juga bisa. Kalau Anda di Windows, perhatikan arsitekturalnya. Jadi apakah 64 ya? 64 sekarang sudah hampir semua komputer udah 64, tapi kalau yang komputernya masih 32, ambil yang x86 ini ya. Jadi bisa download yang execution file atau standalone filenya, bisa diunduh. Nanti kalau Anda udah unduh di daftar file yang terinstall itu akan muncul seperti ini modelnya. Jadi akan muncul, ini kebetulan baru saja saya capture, jadi dia masih terbaru ya, Java 8 update ya 291. Nah, source code-nya bisa diunduh langsung sebenarnya di sini. Cuman kalau tidak terbiasa menggunakan GitHub, nanti akan bingung juga download-nya ya. Makanya nanti software-nya akan kita sediakan di Classroom. Kemudian tutorialnya juga sudah ada, kemudian dataset-nya juga sudah ada. Jadi nanti kita akan siapkan di sana. Walaupun sebenarnya kenapa kita perlu menggunakan tutorial yang sudah ada dan menggunakan dataset yang ada, itu untuk meriksa gitu ya, apakah kita paham dengan bagaimana software ini bekerja. Nah, setelah dia paham, nanti kita akan membuat dataset sendiri. Jadi kita buat dataset sendiri, generate sendiri, kemudian kita gunakan machine learning ini dengan training data kita sendiri untuk memprediksi sesuatu yang berbeda. Nah, ini adalah kalau Anda unduh software intinya itu kecil sekali ya. 1 KB, 661 KB, 1 KB, kecil sekali. Jadi di bawah 1 MB ya.
Nah, ini adalah file tutorialnya yang sudah saya unduhkan. Jadi kalau dia jalan modelnya seperti ini. Jadi mainnya itu hanya di 2 layar ini saja. Yang kiri itu adalah data in situ, kemudian yang ini adalah variabel bebasnya. Di sini bisa banyak sekali variabel, misalkan data klimatologi, kemudian data ketinggian dan sebagainya kita isi di sini. Kemudian kalau yang data in situ di kiri ini adalah data keberadaan spesies yang kita duga, ya, atau kejadian yang kita duga itu di mana. Nah, ini formatnya juga sederhana sekali, kita cuma perlu generate data dalam CSV, kemudian nanti kita bisa browse, dia akan muncul. Nah, ini yang kanan contohnya ya, ada banyak sekali layer yang dia libatkan, jadi kita bisa, kalau tadi misalkan untuk yang longsor kita punya 4, ini bisa kita siapkan 4 di sini, misalkan di sini. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Kemudian setelah ini jadi, nanti Anda bisa langsung prediksi. Jadi outputnya kita tentukan, direktorinya, kemudian output formatnya itu yang clock karena kita ingin melakukan prediksi, ya. Kemudian kita bisa run, ya. Begitu kita run, dia akan muncul seperti ini. Jadi sebelum kita run, data in situ-nya modelnya seperti ini, yang di Excel, ya, Excel, kemudian kita bisa ekspor ke CSV, formatnya itu spesies dan koordinat, ya, longitude dan latitude. Kemudian yang ini variabel bebasnya, macam-macam, cuman di sini ada kata kuncinya. Nah, makanya data ini, Maxten ini banyak yang nggak bisa jalankan, karena memang tutorialnya itu sangat sedikit, ya. Saya sempat cek di YouTube juga sangat sedikit, sehingga saya kira tidak ada salahnya kita akan buatkan saja tutorial. Nanti saya juga akan membuatkan tutorial. Mudah-mudahan banyak yang bisa ngambil manfaatnya. Jadi di sini data layernya itu dia formatnya ASC. ASC ini ASCII, ya, ASCII file. Jadi kalau Anda buka, ini sebenarnya bisa dibuka dengan Notepad, tapi ya kode-kode angka-angka aja isinya. Nah, ini dia itu sebenarnya diproduksi dari data raster. Data raster, misalkan kita punya geotiff, gitu ya, DEM misalkan di sini. Saya punya digital elevation model, gitu ya, di sebuah daerah. Kemudian saya formatnya geotiff, gitu. Kemudian saya ubah ya ke KSD. Kabarnya bisa diproses dengan ArcGIS, tetapi saya coba paling gampang itu menggunakan Quantum GIS. Kita cuma perlu translate, ya, translate format datanya dari raster, sesama raster, dari TIFF ke ASC, dan itu prosesnya sangat cepat. Nah, ini masing-masing layer ini nanti perlu kita buat, jadi makin banyak, makin beragam datanya, juga makin hasilnya nanti bisa berbeda, sehingga kita perlu banyak memasang, ya. Ini bisa kita on off kan nanti di softwarenya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini bisa kita on off kan ketika udah jadi, misalkan ternyata kontribusinya kecil, kita bisa kita bisa off kan. Ini centangnya bisa kita matikan. Nah, ini adalah ketika dia jadi, maka dia akan memproduksi sebuah folder, ya, folder output di sini. Dia akan ada hasil seperti ini. Dan kalau Anda perhatikan yang pertama ini, yang ada ASC-nya ini adalah file, satu-satunya file yang besar, ya. Ini isinya itu adalah data raster, jadi bisa dibuka saya sudah coba di ArcGIS juga bisa dibuka di ArcGIS. Lebih mudah lagi di Quantum GIS, tinggal di drag and drop aja, dia langsung buka. Kemudian yang lainnya itu sebenarnya ini semuanya sangat lengkap. Kalau mau satu kali buka, cukup yang HTML-nya ini dibuka, maka akan banyak sekali data yang bisa kita hasilkan. Dia langsung dengan data-data untuk analisis. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah omission and predicted area. Jadi yang merah ini adalah omission-nya, training sampel-nya, kemudian predicted omission-nya yang biru, gitu ya. Kemudian ini juga ada sensitivity-nya. Ini juga mungkin Anda perlu belajar tentang statistik, ya, untuk bisa memahami beberapa istilah yang ada di sini. Di kita juga ada pelajaran statistiknya. Kemudian ini juga akan muncul, ya, kira-kira spesiesnya ada di mana. Dia akan muncul nih.
Ini kebetulan mengambil di Amerika Selatan ya, akan muncul di mana tempatnya. Jadi makin merah, makin atas dia makin banyak. Nah, yang paling menarik di sini itu adalah sebenarnya cara-cara konvensional bisa tetap kita lakukan, kita pakai jika bobotnya tadi itu bisa kita dapatkan sebenarnya ya, karena nggak semua orang bisa menggunakan software ini. Nah, bobotnya itu muncul dari mana? Muncul dari contribution. Jadi layer A ini, layer pertama itu kontribusinya 36,9. Jadi ini adalah bobotnya. Jadi kontribusinya itu 36,9. Kemudian yang kedua itu 26,8 dan seterusnya. Yang lain-lain kecil-kecil. Artinya yang kecil-kecil ini sebenarnya bisa kita matikan. Jadi dia tidak penting gitu ya. Kita bisa matikan. Jadi dengan data 1, 2, 3, 4, 5 saja itu 5 layer saja kita sebenarnya bisa memproduksi kita bisa menjalankan software ini untuk menghasilkan spesies ya, pendugaan distribusi spesies yang kita inginkan. Oke, begitu ya. Ini adalah beberapa bacaan yang paling penting mungkin di sini itu adalah nomor 4 ya. Nomor 4 itu websitenya AMNH. Lain-lainnya ini adalah terkait tentang entropi itu seperti apa. Baik, mungkin itu saja. Kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya.